Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengaku siap menghadapi sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Juli mendatang. Menghadapi babak baru ini, Dr. Tifa mengaku mendapat semangat baru dengan tambahan bantuan hukum dari LBH Muhammadiyah. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Timur, perkara Roy Suryo dan Tifa terdaftar dengan 2 nomor perkara berbeda. Sidang Dr. Tifa rencananya akan digelar tanggal 2 Juli. Sementara Roy Suryo masih menunggu hasil putusan pra-peradilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepada Jaksa Agung, kepada Bang Das juga, mereka berteriak akan membakar, mengancam. Insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang bersama dengan teman-teman yang sudah bergabung, bahwa tim ini adalah tetap merupakan tim pembela Dr. Tifa dari sejak awal kasus ini, yang nanti akan membersamai saya dalam perjuangan di persidangan yang akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Pada Jumat 19 Juni lalu, saat Roy Suryo dan Dr. Tifa, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi merespons bahwa akan mengikuti seluruh prosesnya. Jokowi juga menyatakan akan hadir ke persidangan serta menunjukkan ijazah asli. Hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Dr. Tifa memilih jalur hukum yang berbeda dengan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Dr. Tifa memilih untuk menghadapi persidangan perdananya 2 Juli mendatang, namun Roy Suryo memilih jalur hukum yang berbeda dengan mengajukan pra-peradilan dan menggugat cara polisi dalam menggeledah dan menangkap dirinya. Apakah perbedaan jalan ini malah akan merugikan mereka dalam hukum pidana atau malah jadi strategi untuk lolos dari jerat hukum? Kita bahas bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Prof, kita sudah masuk babak baru nih ya dalam kasus tudingan fitnah ijazah Jokowi. Nah, dalam kasus ini ada 2 jalur berbeda yang ditempuh oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Apa implikasi hukumnya? Ya, implikasi hukumnya jelas kalau terhadap Dr. Tifa cepat masuk ke dalam adjudikasi. Kan gitu. Tapi kalau terhadap Roy Suryo adalah harus menunggu dulu hasil pra-peradilan. Ini memang terhadap ubah baru, Mbak. Dalam buah baru memang ketika seseorang tersangka, keluarga tersangka, advokat mengajukan pra-peradilan, peradilan pokoknya ditunggu dulu, menunggu dulu peradilan pokoknya. Nah, lain dengan buah lama, dalam hal setiap perkara sudah disampaikan dalam persidangan, pra-peradilan menjadi gugur. Nah, disinilah suatu perbedaan. Tapi kalau kita lihat sebagai bentuk perspektif perlindungan hak asasi manusia, saya kira Pak Roy Suryo bagus juga, karena ini sebagai kontrol penegak hukum. Karena apa? Sebetulnya pra-peradilan itu adalah sebagai upaya pelaksanaan upaya paksa. Apa itu upaya paksa? Adalah tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran. Sampai sekarang ada 9, Mbak. Belum lagi pra-peradilan di luar upaya paksa, ada 4. Jadi yang tadinya menjadi 4, menjadi 5, 9, sekarang menjadi 14. Nah, inilah yang semangat ubah baru 2025 itu memberikan hak kepada tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya untuk mengkontrol dalam pelaksanaan upaya paksa. Nah, yang diminta Pak Roy itu pelaksanaan terhadap penangkapan. Nah, ini pertanyaan itu penangkapan atau itu upaya paksa? Nah, itu kan nanti perdebatan di dalam pra-peradilan. Tapi mau tidak mau memang menunggu dulu dalam kasus terhadap Pak Roy. Dan jadi artinya kan kalau sekarang di KUHP baru pra-peradilan dulu baru nanti masuk pokok perkaranya. Nah, dalam pra-peradilan ini apa yang membedakan pembuktiannya dibandingkan dengan nanti pada pembahasan soal pokok perkara? Prof. Hipnu, tolong dijelaskan untuk publik. Ya, gini Mbak, dalam pra-peradilan itu sebetulnya masih investigasi OSJAS, belum eksaminasi OSJAS. Jadi masih sejauh mana penegak hukum, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian atau KPK, dalam melakukan upaya paksa itu dengan syarat-syarat formal.
dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi tidak asal comot, asal paksa dan sebagainya. Itu perlindungannya di situ. Lah, disitulah yang dilakukan nanti terhadap pra peradilan ini adalah sejauh mana pra peradilan yang dilakukan oleh Polda itu sudah ada surat-suratnya. Ya. Terhadap perkara apa? Kan gitu loh. Dalam kepentingan apa? Lah itu yang akan dilihat nanti. Apakah itu merupakan kualifikasi penangkapan ataukah jemput paksa? Lah, itu perdebatannya. Kalau penangkapan agak sulit penangkapan karena penangkapan itu apa sih? Seseorang yang karena perbuatan keadaannya berdasarkan bukti menjadikan dia ditangkap. Kan gitu, Pak. Lah, ini enggak. Ini adalah sebagai bentuk penjemputan kalau kita mendengar rilis dari Polda Metro tadi. Lah nantilah diperdebatkan di dalam suatu persidangan pra peradilan, diterima atau ditolak begitu. Karena prinsipnya adalah sebagai perlindungan begitu. Dan menarik karena ini kan harus fokus pada pembuktian formil bukan material atau masuk ke pokok perkara ya seperti persidangan yang akan dilakukan kepada Dr. Tifa. Nah, sebenarnya apa saja yang harus betul-betul cermat disiapkan oleh pihak Roy Suryo maupun aparat penegak hukum untuk tahap pembuktian di tahap pra peradilan ini, Prof? Ya, tadi saya katakan sebagai bentuk pra peradilan terhadap penangkapan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya. Apa itu syarat formil? Syarat formil adalah terhadap surat penangkapan. Nah, ini pertanyaan apakah penangkapan atau jemput paksa. Kemudian syarat material adalah tentang bukti. Jadi bukti kalau bukti saya kira sudah tidak permasalahan karena memang tidak diajukan. Bukti yang diajukan adalah bukti 2 cukup, bukti yang relevan. Nah, itu yang nanti sampaikan karena perkara ini kan sudah P21, Mbak. P21 apalagi sudah dilimpahkan. Jadi kalau sudah bukti firm tetap penetapan tersangka. Jadi yang hanya dimintakan kalau menurut prediksi saya Pak Roy Suryo itu adalah bagaimana bahwa tindakan Polda adalah keliru terhadap penangkapan. Nah, disitulah yang nanti akan suatu perdebatan tentang suatu syarat formil dan syarat material tadi. Yang agak sulit adalah Polda kayaknya syarat formil, Pak. Karena itu penangkapan atau jemput paksa. Nah, itu. Dan yang ditunggu-tunggu sebenarnya saat persidangan nanti karena kedua pihak maupun pihaknya Pak Jokowi lalu pihaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa selalu bilang bahwa pembuktian nanti di persidangan ijazahnya asli atau tidak. Tapi sebenarnya kita luruskan lagi pada saat persidangan nanti apakah bisa Pak Jokowi ini dihadirkan di persidangan dan bagaimana kemungkinan prosedurnya siapa yang bisa menghadirkan, Prof? Ya, dalam suatu peradilan yang baik, due process of law adalah mendengar terdakwa. Ini prinsip hukum. Prinsip hukum. Kenapa pelapor harus hadir? Karena untuk mendengar apa yang dipermasalahkan, apa yang menjadikan kecurigaan, apa yang menjadi dirugikan. Ini prinsip. Karena beberapa putusan-putusan ketika seorang pelapor pengadu tidak hadir, maka perkara tidak dilanjutkan. Bukan tidak dilanjutkan. Kan gitu, Pak. Lain dengan perkara-perkara tidak pidana ketentuan umum, karena ini delik aduan. Delik aduan itu yang mengadu harus hadir. Kan, oleh karena itu dalam seperti ini nanti majelis hakim wajib memanggil hadir terhadap pelapor atau pengadu Pak Jokowi. Ketika tidak dihadirkan, tidak hadir, ya perkara dihentikan. Karena prinsipnya tadi, suatu peradilan yang baik adalah mendengar terdakwa. Ada asas keseimbangan, ada pembuktian. Itulah yang sekarang dikumandangkan dalam suatu penyelesaian peradilan ada equal kesamaan di dalam suatu persidangan. Kalau kasusnya ini dugaan fitnah terhadap ijazahnya Pak Jokowi, apakah nanti pada pembuktian di persidangan yang awal akan dibuktikan adalah ijazah itu palsu atau asli? Begitu atau tidak, Prof? Kalau kita melihat pasal 434 terhadap fitnah, dalam hal terhadap fitnah harus dibuktikan fitnahnya dulu terhadap sesuatu apa. Dengan demikian, kalau kita melihat suatu due process of law, maka majelis hakim harus memberikan kesempatan kepada terlapor, terdakwa untuk membuktikan ijazahnya itu asli atau tidak. Baru nanti negara juga membuktikan oleh penuntut umum. Lah di situ equal. Itu, Mbak. Ini karena ini dalam rangka mencari kebenaran material. Jadi kalau peradilan itu hanya menyampaikan tidak ada suatu kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan, kebenaran nggak tercapai. Karena suatu kebenaran material itu seimbang, itu ada kedua-duanya membuktikan. Baik dari sebagai acat maupun adecat. Baik saksi forensik maupun saksi-saksi yang ada di dalam BAP sebelumnya. Begitu. Nah, ini
bukankah jadi tantangan lebih untuk terdakwa pada saat nantinya membuktikan terbalik kalau mereka masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak asli? Artinya kan pembuktiannya akan lebih berat pada terdakwa. Ya, harus terdakwa harus membuktikan, karena selama ini kan kalau kita lihat kan Pak Jokowi, pemerintah dalam ini Polda sudah asli hasilnya. Forensik asli kan gitu, Mbak. Ya. Sekarang pertanyaan, keaslian itu seperti apa dalam versi terdakwa kan gitu. Disitulah, Mbak, namanya nanti uji forensik itu saya menentukan. Uji forensik menentukan apa sih forensik? Forensik adalah ilmu pembantu untuk membantu dalam penegakan hukum. Karena di situ nanti hakimnya orang hukum, jaksanya orang hukum, penasihat hukum. Disitulah peran ahli-ahli forensik untuk melihat kertasnya, untuk melihat tanda tangannya, untuk melihat stempelnya, kualitas kertasnya, fotonya, kumisnya, dan sebagainya. Itu yang saya kira nanti akan dilihat. Nah, hakim tidak melihat. Nah, disinilah nanti, Mbak, dalam peradilan ini, menurut UHA baru, hakim diberikan keluasan untuk melihat suatu proses persidangan. Jadi tidak hanya bukti aja, tapi dari awal sampai akhir. Ini yang menjadikan suatu kemajuan baru di dalam suatu paradigma persidangan pidana kita, bahwa majelis hakim memberikan pengamatan baik awal maupun akhir. Ini yang saya kira mudah-mudahan memberikan suatu putusan yang baik terhadap kasus ini. Adu bukti nanti sudah terbayang pasti akan alot dan jadi bahan diskusi panjang lagi kita berikutnya, termasuk keterangan Pak Jokowi di muka sidang ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih, selamat malam Prof.